Biarlah mata ini memandang makhluk. Biarlah mata ini memandang gunung. Biarlah mata ini memandang langit. Tapi jangan sampai dalam hati kita hanya itu yang kita lihat. Tembus pandangkanlah kepada Allah. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wara wujudul anwari wa hajabat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Al-kaunu makhluk. Kaun itu apa? Masiwallah disebut kaun. Selain dari Allah disebut kaun. Ada kaun di sini ada? Ada di depan kita ada apa itu? Kitab. Kitab Allah bukan? Itu berarti apa? Kaun karpet, kaun tiang, kaun kita sendiri, kaun makanan, kaun bohai-bohai, kaun nmax, Avanza, Fortuner, kaun jambu-jambu, janda muda beranak satu, kaun jahe-jahe, kaun toge pasar, kaun. Oke. Al-kaunu seluruh makhluk ini kulluhu semuanya zulmatun gelap. Semuanya mau yang putih kulitnya gelap, apalagi yang gelap. Itu semua kermahara kata pahiyum gitu. Kaun kulluhu zulmat. Semuanya gelap. Lalu apa yang membuat mereka terang? Jadi penglihatan mata kita kepada alam mulki ini kulluhu zulmah. Semua gelap. Wa innama anarahu, apa yang membuat mereka bercahaya? Zuhurul haqqi fihi, zahirnya Allah di dalam kaun tersebut. Yang membuat mereka terang adalah malakutus samawati wal ard, apabila sisi ketuhanan mereka terlihat. Faman ra'al kauna, barang siapa yang melihat makhluk, walam yashhadhu fihi, dan dia tidak bisa menemukan Allah di dalamnya, dia tidak bisa bertemu dengan cahaya Allah fihi, di dalamnya, aw indahu, atau di sampingnya, aw qablahu, atau sebelumnya, aw ba'dahu, atau sesudahnya, maka orang yang buta tidak bisa melihat seperti itu, faqad a'waza, sesungguhnya dia telah buta, wujudul anwari, tentang wujudnya cahaya. Jadi mata hatinya buta, tidak bisa melihat sisi ketuhanan, tidak bisa melihat dimensi ketuhanan dalam setiap makhluk, maka dia disamakan dengan orang yang buta. Wa hajabat anhu syumusul ma'arif, tertutuplah matahari ma'rifat, atau ma'rifat yang diibaratkan dengan matahari. Dia tidak bisa melihat cahaya. Kenapa? Bisuhubil athar, karena tertutup awan-awan makhluk ini. Ayo hasalik. Apa yang menjadi substansi di sini kata Wa? Menembus kehadirat Allah melalui benda dan alam. Menembus kehadirat Allah melalui benda. Jadi kita tembus pandangkan. Ayalah gunanya dia. Nusia ada. Mau kesana tuh. Pada nyanyi. Kalimat inti satu, al-kaun, itu apa? Makhluk. Yang kedua zulma, gelap.
yakni tertutup, tidak tembus pandang kepada Allah. Yang ketiga, zuhurul haqqi, zahirnya Allah. Mata zahir melihat alam, mata ini disebutnya basor. Ainil basor, melihat alam. Dan ainil basirah, mana lagi itu tajana? Mata batin tembus pandang kepada Allah. Tidak bisa mata ini melihat Allah, karena Allah sudah tutupi dengan makhluknya. Tetapi batin kita, ruh nurani kita, di dalam kalbu kita, itu harus mampu memandang Allah lagi. Cahaya, mampu memandang cahaya. Dari hati ke hati, dari cahaya kepada cahaya. Terus lagi, hajabat, terhalang. Seorang salih sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan zahir ketika melihat alam, maka makhluk tidak tembus kepada Allah. Ayo salih. Ini penyakit kita, ini penyakit sama-sama. Baik saya, enggaklah kalau bapak-bapak mungkin sudah tidak jauh juga dari saya. Kita sebagai makhluk ini kadang-kadang hanya melihat dari mata ini saja. Padahal saat kita melihat perempuan, terlihatlah kebaikannya, tapi bukan oleh mata, tapi oleh. Saat kita melihat ibu bapak kita, terlihatlah kasih sayangnya oleh mata zahir atau oleh basor, oleh basiro. Basiro. Biarlah mata ini memandang makhluk. Biarlah mata ini memandang gunung. Biarlah mata ini memandang langit. Tapi jangan sampai dalam hati kita hanya itu yang kita lihat. Tembus pandangkanlah kepada Allah. Fihi, di dalamnya ada Allah. Karena apa? Makhluk tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Contoh begini Pak. Contoh nih. Si Aang ini punya bapak namanya Jejen. Wa itu namanya Jejen. Kakek saya dulu, mertuanya Wa, selalu manggil ke Wa itu, mana bapak si Aang. Justru memanggil bapak itu dengan bapak si Aang. Mana anaknya Jejen? Dalam diri saya disebut bapak saya. Karena di dalam diri saya terdapat darahnya. Bisa dipahami tidak? Di dalam tubuh anak terdapat darah siapa? Orang tua, mengalir darah ibu bapaknya. Masa dari orang tua ke anak bisa, dari Allah ke makhluk tidak bisa? Maka dalam seluruh makhluk ada Allah di dalamnya. Oh, musyrik kata nyebut gitu. Dalam seluruh orang tua ada bapaknya di dalamnya. Ning teu musyrik nyebut gitu. Ai nyebut ke darah daging teu nyebut musyrik. Ari Allah diciptakeun jelema disebut musyriknya kumaha ieu teh? Karena Allah tidak butuh tempat. Bukan berarti Allah di sana, tapi ada Allah di sana. Karena Allah Al-Muhit, Maha meliputi seluruhnya. Mana bete? Fihi terus indahu. Atau semua ini digerakkan oleh siapa? Oleh Allah, tiada kuasa dalam diri kita. Semua digerakkan. Berarti bergeraknya tangan saya digerakkan oleh Allah karena ada Allah indahu. Ai indahu. Qablahu. Tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada Allahnya sanrek nyiptakeunana tuh. Berarti sebelum ada manusia ada siapa dulu? Lalu Allah menciptakan manusia. Au ba'dahu. Karena semua makhluk ini setelah ini akan kembali kepada siapa? Fihi indahu qablahu ba'dahu. Fihi indahu qablahu ba'dahu. Kalau kita susunkan dalam manhaj pemikiran kita orang Sunda, dari Allah, oleh Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada yang menciptakan kita kecuali Allah, tiada diri kita kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah.
ma'budu illallah, la ilaha illallah, la mawjuda Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Semua terliputi oleh Allah. Kalau kita tidak bisa memandang Allah dalam seluruh perkara, maka yakinkanlah bahwa kita ini sedang buta mata batin kita. Kenapa buta? Karena terlalu banyak dipenuhi oleh naon? Kaon tadi pada hikmah yang ke-13. Ini kan sebenarnya penjabaran, uraian dari hikmah ke-13. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, berarti terlalu banyak, terlalu pepak kawan dalam kalbu kita. Semua proses. Tembus pandangkan kepada Allah. Membuat sebuah lagu yang berjudul Tembus Pandang. Saya juga tidak hafal, jadi bukan saya menyanyikan. Ini krunya tidak datang ke sini. Si Oni nak mana di bawahnya? Oni kat dia mana? Sob. Setel mah. Kemarin ya. Jadi karena musik itu alat. Musik itu wal alat bi'atibaril malulat. Apa kaidahnya? Tuh dah mana mah dibere kok ada usul fikih wagah. Da musik mah haram. Itu haram. Alat tuh gitu memang alat. Pisau dapur dipakai nyiksikan bawang, manfaat madarat. Pisau dapur dipakai ngagorok mitoha, manfaat madarat. Memang hanya Nabi Adam yang tidak pernah punya masalah dengan mertua. Betul tidak? Jangan pernah Nabi Adam mau masalah jeung mitohana. Saha mitohana? Allah. Lucot boga masalah jeung mitohana. Oh, cilaka. Jadi manfaat madarat. Yang salah pisaunya atau yang memakai pisau? Jadi sekarang kalau musik itu kita pakai alat untuk menembuskan diri kita kepada Allah, manfaat madarat. Musik itu membawa kita lupa dari Allah, manfaat madarat. Yang salah itu musiknya atau yang mendengarkannya. Sok mang. Boleh. Terus kunaon? Mang omingna eueuh. Eta ngariung dirinya boleh teu nyaho di kumahnya bakranya. Atuh siga mongki ngagugulung kokonut. Alah lila dah aing nyanyi hati atuh. Tuh, lihat wujud manusia makhluk termulia. Lihat wujud manusia paling sempurna. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga, seluruh kujur badan gambaran keagungannya. Oh, Allah Maha Agung tak. Sok mang. Nyambung can. Geus can. Mun teh nyanyi deui ya. Maksakeun. Lihat bumi ini terhampar luas. Lihat langit luas bermiliar bintang. Laut, gunung, pasir, pohon dan batu, semuanya gambaran keagungannya. Sambil kita masukkan zikirnya ke dalam kalbu kita. Coba kita lihat wujud manusia. Ada wujud kita? Luar biasa Allah membuat wujud kita. Fi ahsani taqwim. Yang bahasa Inggrisnya adalah grand designs of Allah. Apa grand design itu? Maha karya Allah. Bukan surga, not the paradise. Bukan surga dan segala isinya, bukan. Ayo tuh, mun arek-arek. Tong tarik teh. Ini karena yang bikinnya kami anak muda jadi rada kieu lah musiknya kemayan. Ngarana ngagenre setik.
teu bisa dikanain kerja kan fokuskeun. Videona teu bisa dikanain fokuskeun. Lihat wujud manusia paling sempurna, wajah, mata, hidung, mulut, telinga, sekujur badan, gambaran keagungannya. Oh, Allah Maha Agung. Ya teh syonina Allah yang syoni cenah nyanyi. Lihat bumi ini terhampar luas. Lihat langit yang luas bermiliar bintang. Laut, gunung, pasir, pohon dan batu, semuanya gambaran keagungannya. Next. Semua tinggalin Allah hanya. Ini ciptaan Pakarsa Allah. Gerbang masuk tembus kepadanya. Semua yang dilihat dan dengar, kita cium raba dan rasa. Mata batin tembus kepadanya. Tuhan Maha dekat, Tuhan yang mencakup segalanya. Ini kalau pakai zikir dekat. Stop dulu lah. Jadi latih nyanyi. Baik. Kita lihat teksnya lagi. Ini kan di sini kan al kaunu kulluhu zulma. Semua ini gelap, Pak. Tidak ada yang dilihat. Wa innama ana rohu, yang bisa membuat mereka bercahaya adalah zuhurul haqqi fihi. Kita bisa, mata batin kita bisa memandang Allah dalam semuanya. Dan Allah itu maha indah. Saat kita melihat orang miskin, kita marah, karena kita melihat keagungan Allah ada di sana. Mana mungkin kita bisa menghina manusia? Mana mungkin bisa menghinakan orang lain? Mana mungkin kita bisa menghina anjing yang bodoh? Mana mungkin kita bisa menghina hewan yang hina? Karena semuanya adalah gambaran keagungan siapa? La ilaha illallah. Gusti gedigan sadaya natul zahir ayat. Semuanya tercakup oleh Allah. Walaupun banyak yang menghantam tentang kaidah ini, tetapi kaidah inilah yang paling mudah dan lebih dekat kepada akal kita. Bagaimana coba? Ada yang pernah lihat ikan? Matnya lauk teman bisi pada kucing di gunung, kok tanya lauk acan.
Ya tahu. Tahu ikan tahu? Ayo ngomong semua, yuk kita tanya. Kan? Tanya ke saya. Ikan itu satu hewan yang hurufnya cuma satu. Ikan. Ikan. Ada dua nama hewan yang hurufnya cuma satu, ikan dan gajah. Iya, ikan dan G aja. Kalau yang dua hurufnya udang, U dan G. Itu. Ikan. Ayo tanyakan. Ikan. Kamu hidup di mana? Ikan menjawab apa? Ini ikan. Kalau ini ikannya ikan gurame. Kan? Atau ngomong, situ beli mau ngomong Kan? Jud. Salah. Kan? Ikan. Kalau air sebelah mana? Ikan. Ikan. Ya operatorna nu can hudang. Air sebelah mana? Ikan akan menjawab. Yo tuturkeun depan belakang. Atas bawah. Kanan kiri. Luar dalam. Diliputi oleh air. Saya ulangi, kan? Ikan. Air sebelah mana? Ikan menjawab depan. Atas. Kanan kiri. Luar. Diliputi oleh karena air meliputi ikan. Sekarang saya mau tanya, ya Allah, Engkau di mana? Kita tanyakan kepada makhluk, Allah itu di mana? Di mana ada Allah? Depan, belakang, atas, kanan, luar, diliputi oleh Al-Muhit wasi'a kursiyyus samawati wal ard fa aynama tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Allah di mana-mana. Kita diliputi oleh Allah. Kita tidak bisa bersembunyi daripadanya karena seluruhnya diliputi oleh Allah. Maka saat kita membacakan zikir khofi dalam kalbu kita, Allah semua fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Bahasa dina hikamah harap tukang luhut hanap katuhu caluan di bulan ku Gusti la ilaha illallah. Ageng mulia luhung Allah teh dulur luhung. Piraku rek sombong merasa kita paling hebat. Mana yang hebat? Gak ada. Karena semuanya diliputi oleh keagungan Allah, sehingga Allahu laha sudah entah di mana, entah kemana. Karena semua di mana, dialah yang mengadakan mana. Karena saat kita bertanya kapan, dialah yang mengadakan kapan. Huwa fala takul aina liman wajadalahul aina. 10 makulat di bulan ku Gusti. Makanya saat menyebutkan la ilaha illallah, lain itu, lain kaluhur. Ya Allah, Engkau yang berada di atas sana. Atas mana kau bilang itu?
Cek nu di Indonesia itu di luhur teh, ai cek nu di Amerika. Pada itu kan dunia baca mana kos Kristen di dunia itu datar. Dunia itu bulat. Kalau kata kita ke atas ke sini, kata orang Amerika yang di bawah kita ya, atasnya ke belah itu. Atas sana, cek itu atas sana. Nu iya, ke belah nu itu ya. Tetapi bukan maksudnya kita menengadahkan tangan ke atas itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Bukan Allah ada di atas sana, lagi ucang ange di atas aras, sanu mencetanana. Engke lamun geus kitu, entehna sagede kumaha. Oh tuh lamun kitu udah sagede kumaha. Wah jadi ngaco kan terus gitu. Jadi memang Allah itu di atas. Itu tidak pakai bahasa majas. Itu zahir ya. Atas yang mana yang Anda maksud? Atas sana. Kalau kita nyebut atas sana, yang di bawah nyebutnya bawah tuh. Kan dunia bulat. Cek di Brazil belah ditu di luhurna jadi ke kanan. Cek belah ditu di Nevada kanan teh kan itu di luhurna. Mending orang sebutkan luhur napare kang katuh jaluar di bulan ku Gusti Allah la ilaha illallah. Maka saat pertama kali saya mendengarkan lagu itu dari Pangarsawa, tidak terasa menetes air mata saya. Kadang yang saya hebat itu kalau saya ngelihat New Land Cruiser yang baru yang harganya 4,6 miliar. Kadang saya sebut saya hebat itu saat saya liburan ke New Zealand melihat pulau-pulau yang begitu indah. Kadang yang saya lihat indah itu adalah kepulauan yang ada di Raja Ampat dengan pantai yang eksotis dari mulai pasir yang berwarna hitam sampai yang berwarna pink. Kadang saya yang sangat anggap indah itu adalah saya, if I see the sky, aku melihat luasnya bintang di sana saat saya meneropong. Kadang yang saya sangat sebut indah adalah wanita yang cantik dengan segala parasnya. Padahal itu semua tidak ada. Zulma. Yang wujud adalah siapa? Allah. La ilaha illallah, la maqsuda. Tidak ada yang kita maksud dari ibadah kecuali la ilaha illallah, la ma'buda. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali la ilaha illallah, la maujuda. Itu semua apa yang mengatakan la maujuda illallah itu semua. Tapi kenapa pas dibuktikan seperti ini mereka tidak berani bicara? Malah Ebit yang berani bicara. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Ai orang eta mah di kota mah di Baros ngaranna teh Dudu GAD. Kunaon mah ngaran Dudu GAD? Apapun bapak teh resep ka Ebit. Lain Ebit GAD tuh isin bisa sami teuing. Jadi naonna tuh Dudu GAD naon kitu? Dudu jeung eta. Heuh alus cai. Anu penting aya sasangkalan we mah ngaranna mah. Baik. Tuh berusaha agar dia tersenyum. Yuk kita rasakan. Maka sungguh buta orang yang tidak merasakan. Mas, kamu gak punya perasaan. Kamu sudah menyakiti aku. Ai kabatur kudu boga perasaan. Ari ka Allah saya teu boga perasaan. Boegang mang. Kepada orang, ih kamu kasar. Ya iya, aku mau bukan makhluk halus. Eta mah dikeuna aing baheula ngomong. Ih, kalau aku mah kasar, da aing mah makhluk halus goblok. Hayang halus mah kajuri we kitu jeung. Jadi jangan sampai kita kepada orang lain ngomong pakai perasaan. Pakai dong perasaannya.
Mana perasaannya? Kayak yang udah tahu rasa aja, sudah belum bisa merasakan adanya Allah. Kalau sudah bisa merasakan adanya Allah, kenapa saat Allah panggil engkau masih berleha-leha di tempat kerja? Kenapa saat Allah menyapamu dengan suara azan, tidak cepat-cepat kau lari? Kenapa saat kau melihat orang miskin malah kau hina? Bukankah kau tidak bisa melihat Allah di dalam sana? Sehingga hubungan dengan semua perkara menjadi indah. Dihina, nyerikan hati, wajar dah boga hati. Tapi itu tidak jadi dendam. Karena apa? Karena kita bisa melihat ada Allah di sana. Keep smiling. Teruslah tersenyum. Karena saat kita tersenyum, Allah pun akan tersenyum kepada kita. Ayo saling.